Kalau kamu ya mau menguasai orang bodoh, nah ini, maka bungkuslah kebatilan atau kesalahan dengan agama, dengan bingkai agama. Karena jualan yang paling laris di zaman sekarang ya, adalah jualan agama tengah-tengah orang bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratil mu'allif kitab Minhaj as-Sawi al-Habib Ibrahim al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fi darain. Bismillahil Fatihah. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita baru saja menyelesaikan salat maghrib berjamaah di masjid ini, yang kita lanjut dengan kajian kita Minhaj as-Sawi, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kehadiran kita dijadikan wasilah oleh Allah Ta'ala diampuninya segala dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah limpah ruahkan rezeki kita, Allah kabul segala maksud dan cita-cita kita. Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan Allah mautkan kita semua di dalam maut husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat iring salam selalu tercurah dan terhatur kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan sebab bersolawatnya kita semua kepada baginda Nabi, beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil hisab kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melanjutkan pembacaan kitab Minhaj as-Sawi, kita sampai ke halaman 102. Al-Faslus Sadis, pasal yang ke-6, fil hasi ala su'alil ulama'il amilin, tentang pasal dalam mendorong untuk bertanya kepada para ulama. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahuna fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Di dalam surah At-Taubah ayat 122 Allah Ta'ala berfirman, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap mereka, golongan mereka, untuk mempelajari ilmu agama, dan apabila mereka kembali memberi peringatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini fahazihil ayatul karimah, dan ayat yang mulia ini jama'at bainal hassa ala ta'allum wa ta'lim. Jadi ayat ini adalah ajakan untuk menghimpun orang ya, dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu.
wal amri bitafaquhi biddin, dan perintah untuk memperdalam ilmu agama. Lalu penulis kitab menukil ucapan dari Syekh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nafa'anallahu bihi, yang mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan ilmunya untuk kita semua. As-su'alu miftahu yutawassalu bihi illa ma fis suduri wal qulub. Bertanya dalam hal ilmu maksudnya adalah kunci yang menjadi perantara untuk membuka keilmuan, makna-makna ilmu yang tersembunyi di dalam hati, dan juga rahasia gaib yang mana makna-makna itu tersimpan di dalam hatinya para ulama. Fakama annahu la yusallu ila ma fil buyut minal amtiati wan nafaisi ila bimafatihi muttahazzati minal hadidi wal khushab. Sama seperti saat kita ingin membuka rumah, maka diperlukan kunci, baik yang terbuat dari besi maupun terbuat dari kayu. Maka untuk membuka ilmu, kata pengarang kitab, wajib dengan bertanya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Sayyidina Ibnu Abbas ketika ditanya bagaimana dia mendapatkan ilmu, maka dia menjawab, bima adraktal ilma wa qala bil lisani saul wa qalbin uqul wa kafin bazul. Jadi kata Sayyidina Abbas, aku mendapatkan ilmu ini dengan banyak bertanya, lalu hati yang berfikir dan tangan yang mau memberi. Artinya bertanya dalam hal ilmu sesuatu yang kita tidak tahu, maka hukumnya wajib. Akan tetapi dalam bertanya pun ada batas-batasnya dan ada kaidah-kaidahnya. Lalu kita lihat siapa yang kita tanya, apakah pantas orang ini memberi fatwa atau menjawab pertanyaan seputar ilmu agama. Karena sekarang gampang sekali ya, orang berfatwa tanpa didasari ilmu itu sudah lazim di zaman sekarang. Kita lihat di media-media sosial itu ya, banyak orang yang berfatwa tanpa ilmu, bercerita tentang tafsir Quran tanpa dasar ilmu, bercerita tentang hadis tanpa dasar ilmu, yang akhirnya sesat menyesatkan kepada umat. Allah mengancam orang-orang yang ketika ditanya lalu menjawab tanpa dasar ilmu, karena hal itu ya, akan membahayakan bagi orang yang bertanya. Jadi kriteria orang yang mampu menjawab itu ya, kriteria ulama yang patut kita tanya itu ya, ada 4. Yang pertama, ulama yang faham ilmu akidah. Yang kedua, ulama yang paham ilmu syariat. Lalu berperilaku kepada orang baik, baik secara syariat maupun sosial. Yang ketiga, punya khauf dan roja. Karena tidak boleh kita bertanya ya, kepada ulama yang hanya menjual agama untuk keperluan dunianya. Dan ini oleh pengarang kitab disebutkan, kadzalika la yusallu ila ma 'indal ulama al-arifin minal ulumi. Begitu juga kita tidak bisa sampai kepada ilmu dan manfaat yang ada di dalam hati para ulama wal ma'arif, dan ulama-ulama yang arif, illa bi asilati ya, mutakhazzati minat talabi wal istifadah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tersusun dari meminta faidah kepada mereka. Makrunan bisidqi warra'bati, disertai kesungguhan dan keinginan.
Lalu ada ancaman dari Allah kepada orang-orang yang ketika ditanya ilmu agama dia tidak mengetahui tentang keilmuan itu, tapi coba menjawab ilmu itu dengan akal, pertanyaan itu dengan akal. Dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqum ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya sam'a, pendengaran, basar, penglihatan, dan fuad, hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kriteria ulama yang tadi disebutkan di atas, yang wajib ditanya adalah ulama yang betul-betul mufasahah dalam bidangnya. Lah ini sekarang ketika dunia makin canggih, teknologi makin hebat, banyak kajian-kajian di platform media-media sosial yang kadang pengisi dan isi yang dikaji itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Ya contoh, sekarang ini kan banyak orang yang menafsirkan bid'ah itu cuma dengan akalnya dan hawa nafsunya saja, tidak mendefinisikan bid'ah sesuai dengan yang didefinisikan ulama. Akhirnya mereka jumud dalam berpikir. Semua bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah. Ketika disebutkan mikrofon ini bid'ah, lalu kamera ini bid'ah, lalu mereka menjawab, itu bukan yang dimaksud dalam bid'ah, tapi definisi mereka merujuk kepada semua yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah, dan semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena tadi kebodohan mereka dalam hal ilmu, dan mereka sudah berani berfatwa. Ini bahaya nih. Dan akhirnya yang mengikuti pendapat mereka itu sudah bodoh, sesat. Nah, ini rugi dua kali. Makanya sekarang ya, kita ini kalau mau belajar ilmu agama dan melihat kepada siapa kita belajar, maka lihat dulu syarat belajar kita itu. Yang pertama, gurunya itu punya sanad keilmuan yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersih akidahnya, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, mengerti, paham dengan ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu badi', ilmu fikih, ilmu tauhid. Karena maaf, golongan sebelah kita ini ya, yang kita sering disebut salafi wahabi itu ya, mereka cuma modal pede, bodoh tapi pede, sehingga yang terjadi keluar fatwa-fatwa sesat. Begitupun di luar itu, seperti kaum tasawuf sesat ini banyak nih. Lalu ahli fikih sesat banyak. Seperti ada MTA tuh di TV itu yang mengatakan daging anjing itu halal, dan golongan mereka yang sebelah kita pun menyatakan daging buaya halal. Ini aneh gitu ya. Fatwa yang selama ini jelas oleh para ulama haram ya, bahkan dalam hadis Nabi pun dikatakan haram, buat mereka tiba-tiba jadi halal. Kenapa? Karena mereka tidak paham dengan keilmuan tersebut. Nah, itu. Lalu fa'ulima mimma mara'annahu yata'ayyanu ala kulli man lam ya'lam inna yas'ala ahla dzikri wa humul ulama al-amiluna nasihuna lillahi wa lirasulihi wal ammatil mu'minin. Dari penjelasan yang telah lalu diketahui bahwasanya setiap orang yang tidak mengetahui hukum agama wajib bertanya kepada ulama yang mengamalkan ilmunya. Lalu yang berbuat baik dan mengikuti apa yang
perintahkan Allah dan nabinya, serta baik kepada seluruh orang-orang yang beriman. Wal yahzar min an yas'ala an dinihi man laysa bihadzal wasfi minal ulama mimma yatlubu bi ilmihi dunya. Dan jangan, hati-hati, jangan bertanya kepada ulama ya, yang urusan agamanya itu ya, dijual untuk kepentingan dunia. Nah, ini disebut dengan ulama-ulama su ya. Jadi nggak boleh. Makanya kalau mau bertanya, lihat haza ilmaddin fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Nih kalau kita mau bertanya, lihat yang kita mau tanya ini ilmu agama. Lalu lihat kepada siapa kita bertanya dan mengambil ilmu. Kalau yang kita mau tanya cuma modal sorban, modal imamah, modal jubah ya, tapi bodoh dalam kaidah fikih, usul fikih, ilmu balaghah dan sebagainya, bahkan tidak paham hukum-hukum dalam fikih, maka enggak perlu ditanya. Karena sekarang ya, nih kata Imam Jalaluddin As-Suyuti nih, orang zaman sekarang itu menilai orang yang alim yang hanya pandai bicara di atas mimbar saja. Nah, jadi ukuran zaman sekarang kita nih, yang disebut orang berilmu itu yang cuma pandai ceramah di mimbar. Makanya wajib kita bedakan mana ulama ahli, mana fuqaha ahli hukum, mana penceramah, mana dai ya. Ini harus kita bedakan nih. Fuqaha itu ahli hukum agama ya. Sedangkan penceramah hanya bisa ceramah saja, belum tentu paham ilmu agama. Sekarang siapapun bisa ceramah, karena materi ceramah banyak sekarang bertebaran di mana-mana. Tapi memahami hukum agama itu nggak semudah yang kita bayangkan. Seperti kita mau merumuskan suatu hukum, wajib tahu deskripsi hukum yang mau kita jawab itu seperti apa. Apakah ada dalilnya dalam Quran, dalam hadis? Kalau tidak ada di Quran dan hadis, kita pakai ijma atau kias. Ijma'nya ijma apa yang mau kita pakai? Kiasnya kias apa yang mau kita pakai? Nah, kalau nggak paham itu ya, jangan kita bertanya kepada ulama-ulama seperti itu. Karena baginda Nabi mengatakan, fa innama ahlakal ladzina man qablakum kasratul masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian adalah orang-orang yang banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabinya. Tuh, di zaman sebelum Rasulullah itu umat itu dibinasakan karena banyak nanya dan menyelisihi para nabinya. Makanya wajib kita pahami dalam bertanya itu ya, ada 3 macam derajat pertanyaan menurut Imam Imam Mawardi ya. Jadi ulama itu wajib menjawab ya, 2 pertanyaan dari orang yang tidak paham. Yang pertama, kalau yang ditanyakan seputar hukum syariat seperti wudu, sholat, puasa, zakat, haji, yang bertanya betul-betul tidak tahu ilmunya, maka wajib dijawab. Jangan tidak dijawab, tapi lihat sekali lagi yang ditanya itu wajib paham. Yang kedua, pertanyaan dari orang yang ingin memperdalam ilmu agamanya. Nah itu, misalnya ada pertanyaan dari jamaah seputar hukum kurban. Dia sudah tahu nih, kurban itu dibagi seperti zakat kepada para mustahik, 8 asnaf. Lalu dia mau tahu apakah boleh kalau dibagi kepada orang kafir, atau apakah boleh dibagi kepada orang kaya. Nah, pertanyaan itu bagi yang sudah paham namanya pertanyaan seputar tafakuh fiddin. Itu pun wajib dijawab.
Dan pertanyaan yang tidak wajib dijawab, pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan urusan agama dan bahkan cenderung akan meruntuhkan marwah agama dan marwah Allah serta Rasulnya. Nah, seperti pertanyaan seperti ini, siapa yang memberi nama Allah? Nah itu, ini banyak nih orang zaman sekarang itu yang ditanya, siapa yang memberi nama Allah? Lalu ada pertanyaan, malaikat Jibril itu kan diperintah Allah untuk menurunkan wahyu kepada para nabi. Setelah Nabi Muhammad wafat, wahyu terputus. Lalu apa kerja malaikat Jibril? Ini kadang pertanyaan seperti ini ditanyakan. Jadi saya ingat di Banten itu ada ulama namanya Abu Yamun Fasir. Beliau ini pernah ditanya pertanyaan seperti tadi, apa kerja malaikat Jibril setelah wahyu terputus? Yang nanya akademisi, ya. Orang yang punya titel doktor. Jadi kiai, setelah malaikat Jibril selesai memberikan wahyu, karena Rasulullah sudah wafat, maka tidak akan turun wahyu lagi. Lalu apa kerja malaikat Jibril? Apakah nganggur? Namanya kiai itu kalau ditanya hal-hal yang bersifat dalam dan gak pantas untuk diberikan jawabannya kepada orang seperti itu, maka menjawab dengan analogi. Apa kata Buya Munfasir? Tugas malaikat Jibril zaman sekarang itu mengumpulkan batu dari neraka. Untuk apa kiai? Untuk nyambitin orang yang seperti situ, yang bertanyanya seperti situ. Artinya pertanyaan yang tidak pantas untuk ditanyakan, jangan ditanyakan. Apalagi yang berurusan dengan urusan zatnya Allah. Ini bahaya nih. Makanya kadang nih, ya, ada sebagian, maaf ustadz, ulama, yang ketika ngisi kajian di forum-forum umum seperti ini, yang dibuka kajian yang bersifat hakikat dan makrifat. Padahal belum tentu semua yang hadir ini orang yang paham ilmu agama dan mengerti ilmu itu, yang akhirnya ilmu yang dia sampaikan jadi bahan celaan dan jadi bahan olok-olokan. Padahal memang ada bidang ilmu seperti itu, tapi kenapa jadi bahan olok-olokan? Karena disajikan di hadapan orang yang belum paham keilmuan semacam itu. Contoh, ngaji di hadapan umum yang mayoritas jamaahnya bukan orang tasawuf atau bukan orang thariqah, cerita ilmu thariqah. Seperti kita kalau sholat menghadap siapa? Menghadap Allah. Allah itu yang bagaimana? Nama apa sifat? Apa huruf alif lam lam ha? Itu pengajian yang khusus tertutup, yang mendengarkan sudah masuk tasawuf, yang akidahnya sudah bagus, paham tauhidnya sudah benar, wujud kidam baqwa mukhalafatul lil hawadis sampai 20 sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, dia semua sudah paham. Silahkan kaji itu. Tapi kalau jamaahnya belum, kasih pengajian itu biqadri ukulihim, sesuai kadar akal yang mendengar. Nah itu bahaya. Karena sekarang Pak, ya, gampang sekali. Idza arata anta hakama fi jahil, fa'alaika an tughlifa kullu batilin bi gilafidinin. Kalau kamu, ya, mau menguasai orang bodoh, nah ini, maka bungkuslah kebatilan atau kesalahan-kesalahan dengan agama, dengan bingkai agama. Karena jualan yang paling laris di zaman sekarang, ya, adalah jualan agama tengah-tengah orang bodoh. Nah, makanya perhatikan, kepada siapa kita mau bertanya? Apakah pantas seorang ulama jadi rujukan untuk bertanya? Lihat track record-nya, lihat keilmuannya. Karena cuma dapat detail ustadz itu gampang Pak, tidur ini gampang sekali, bisa pimpin tahlil, ya,
sering ke masjid saja, jadi imam sekali dua kali di masjid, apa titel itu ya. Tapi untuk mempertanggungjawabkan titelnya itu nggak semudah itu ya. Lalu yang berikutnya, li ajli juhal kasrul khilafu bainas walau sakata man la yadri laqala khilafu bainal khalqi. Nah, kenapa Islam di zaman kita ini nih mengalami kemunduran yang luar biasa? Jadi kemarin di grup WA saya ya, Kang Mohen itu menampilkan artikel di Indonesia itu yang mayoritas muslim besar di dunia, yang melaksanakan sholat itu hanya 30% saja umat Islamnya. Berarti yang 70% kemana nih? Gak peduli dengan agamanya, nggak mau dekat dengan agamanya. Makanya Islam saat ini mengalami kemunduran. Kenapa? Karena umat Islamnya banyak yang meninggalkan agama sendiri. Lalu banyak fatwa-fatwa dari orang-orang bodoh yang mengaku dirinya ulama. Makanya disebutkan, andai saja orang-orang bodoh dan dungu itu mau berhenti bicara urusan agama, maka tidak ada pertentangan di antara manusia. Nah, yang terjadi pertentangan dalam agama kita saat ini karena banyaknya fatwa-fatwa dari orang-orang bodoh yang mengaku dirinya ulama dan kadang terlanjur disebut ulama. Akhirnya terjadi pertentangan di antara sesama Islam. Nah, ini fenomena besar di akhir zaman. Islam sedang mengalami kemunduran. Karena apa? Umat Islamnya sendiri jauh dari agamanya. Dari survei tadi, luar biasa tuh. Cuma 30% kurang yang sholat di Indonesia umat Islamnya. Selebihnya cuma Islam saja dalam KTP, tapi perbuatannya kafir. Orang yang sholat itu ya, walaupun nggak benar sholatnya, tapi secara tidak langsung dia sudah menunjukkan keislamannya, berusaha menunjukkan keislamannya dengan baik. Beda dengan yang ngaku Islam, menjauhi syariatnya, bahkan terkadang mengolok-olok syariatnya. Nah, ini fenomena terjadi, dan ini akhir zaman. Ilmu sudah banyak diangkat dengan wafat ulama. Sekarang yang timbul hanya orang-orang yang kalau ditanya tentang urusan agama, maka yang bertanya akan sesat dan disesatkan. Lalu yang berikut, waqala Sayyidina Qutbul Ahmad Zain al-Habib radhiyallahu an, alamatul alim al-ma'mun. Tanda-tanda orang alim yang berilmu adalah orang yang dapat dipercaya. Akni mantudu ahzadinika an, yakni ulama yang dapat kita menimba ilmu agama darinya. Ayyakuna khaufan min rabbih, dan yang punya rasa takut kepada Tuhannya. Wa alamatu khawfihi zuhurruhu, dan tanda takut kepada Allahnya di dalam diri mereka itu nampak, terlihat kita. Ay khawf fi a'malihi, ketakutannya itu dia terjemahkan ke dalam bentuk perbuatan. Taat dalam ibadah ya, santun dalam bermasyarakat, kata-katanya tidak kasar, tidak keluar caci maki lisannya ya, tidak asal ngomong kafir, bid'ah, sesat, asal ngomong. Itu ulama yang benar. Tapi kalau ulama jadi-jadian, ah ini awas nih, ulama jadi-jadian itu gampang kafirkan orang, gampang menyesatkan orang, gampang membid'ahkan orang, cuma karena perbedaan masalah furu, cabang dalam urusan akidah dan syariat. Tega mereka, karena apa? Mereka nggak paham ilmu benar. Nah, ini banyak nih.
Lihatlah sekarang gara-gara tahlilan muslim sama muslim mengkafirkan. Gara-gara maulidan kita dianggap sesat. Karena Nabi katanya nggak pernah merayakan maulidnya, kata dia, kata kelompok mereka. Padahal Nabi ketika ditanya tentang puasa di hari Senin, ya, yauma wulidtu fihi, hari di mana aku dilahirkan, makanya aku senang berpuasa di hari Senin. Hari Senin Nabi berpuasa karena hari lahirnya, tandanya beliau merayakan dan melakukan maulidnya sendiri. Nah, ini buat ada tuh maulid sesat, maulid bid'ah. Bid'ah itu sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Nah, ulama yang benar tuh gampang keluar kata-kata bid'ah. Karena kalau sudah menuduh saudaranya bid'ah, berarti dituduh itu dalam kesesatan, maka hak-hak dia sebagai muslim sudah dicabut. Nggak berhak lagi menjadi wali bagi saudaranya kalau dia laki-laki. Dia nggak berhak lagi dapat waris dari keluarganya karena kafir, karena sesat. Dia nggak dapat lagi bagian doa dari orang muslim karena orang kafir terhijab dari doa orang muslim. Bayangkan gara-gara kata bid'ah tadi, hak-hak muslim itu tercabut. Maka ulama yang paham nggak akan seperti itu. Lalu wa illam tajidhu hakaza da' wala ta'tadi bihi. Apabila engkau melihat ia memiliki tanda itu, maka tinggalkanlah dan jangan kalian mengikuti ulama seperti itu. Walakin az-zannihi linika tara'an khaufa allazi huwa syarrul ilmi. Akan tetapi berprasangka buruk bahwa karena tidak melihat tanda tersebut, tanda rasa takut pada seorang ulama, ya, maka engkau menjauhi ulama tersebut. Nah, jadi kalau kita pun nggak boleh kalau lihat ulama langsung dalam hati kita, ini ulama kayaknya nggak takut sama Allah. Ngomongnya tegas nih, ngomongnya asal gas-gas saja nih, nggak boleh gitu. Ya. Dalami dulu, lihat dulu sisi keilmuan, lihat sifat-sifat aslinya bergaul, baru bisa kita nilai. Kadang kita ini, ya, zon yang didahulukan, artinya perasaan yang didahulukan sebelum menyelami karakter seseorang, kita sudah duluan, ya. Tapi kalau yang sesat-sesat itu kan kelihatan, Pak, ya. Jadi kita nih sekarang sudah bisa nih melihat mana Islam yang benar. Yang benar kita nih Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah wajib yakin yang kita ikuti ini benar. Lah mereka saja yang sesat pede, mereka yang paling benar. Maka kita wajib ikut, punya keyakinan bahwa kita yang paling benar. Nah, ulama-ulama kita, lihat, ulama-ulama kita zaman sekarang ketika menjawab pertanyaan dari umat, mereka tidak menggebu-gebu hawa nafsunya ketika menjawab pertanyaan umat itu. Mereka keluarkan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, dalil dari qiyas, dari ijma. Ketika mereka mengambil ayat Al-Quran memahami sebuah pertanyaan, maka mereka lihat dulu yang ditanya ini apakah masuk ayat muhkamat atau mutasyabihatkah, atau ayat am atau kah, atau ayat nasih atau ayat mansuhkah. Ulama yang alim sudah bisa langsung menilai itu. Lalu mereka jawab dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Nah, kita sudah bisa melihat nih, ulama-ulama kita yang Ahlussunnah wal Jamaah ini hebat-hebat, yang keilmuannya itu memang sudah bisa dipertanggungjawabkan dan sudah masyhur di kalangan ulama dunia. Jadi Indonesia ini gudang ulama alim dari Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak ulama kita nih yang mengarang kitab rujukan hukum, banyak, sampai di zaman sekarang. Makanya jangan salah
Kalau mau belajar agama, lihat syaratnya. Ustadznya agamanya di mana? Punya sanad ilmu? Tanya langsung, Ustadz dulu, Ustadz belajar di mana? Saya belajar di Mesir, Al-Azhar, jelas keilmuan itu. Sanadnya nak sambung sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz belajar di mana? Di Pondok Anu. Kiainya si Anu. Kalau sudah punya kiai, jelas kiainya, berarti sanadnya pun bersambung. Tanya lagi, apa akidah Ustadz? Ahlussunnah wal Jamaah kah? Wahabi kah? LDII kah? Muhammadiyah kah? Tanya. Karena kata baginda Nabi, alaikum bil jamaah, hendaknya kalian bersama orang-orang yang banyak, maka niscaya kita selamat. Nah seperti ini nih, kita sekarang ngaji ya. Bagusnya ini kitab saya bawakan ya, bukan kitab hukum, tapi kitab yang bersifat motivasi dan dorongan kepada umat untuk belajar ilmu. Jadi ini kitab motivasi. Kalau membawakan kitab fikih, saya adakan tanya jawab. Tapi karena yang saya bawakan kitab motivasi hanya sebagai pendorong kita supaya semangat menuntut ilmu, makanya ketika ada yang mau ditanyakan, ya lihat waktunya juga gitu ya. Boleh ditanyakan, tapi seputar keilmuan ini, keilmuan yang saya bawakan ini sesuai dengan apa yang saya bawakan. Lalu yang terakhir, wa qala ta'ala wa qur rabbi zidna ilman, dan katakan ya Allah tambahkanlah ilmuku. Doa itu ya kita panjatkan kapan? Setelah kita nuntut ilmu atau kita mendengarkan kajian, baca doa itu dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Karena apa? Kalau kita diberi kepahaman dalam ilmu agama, niscaya kita selamat dan tidak akan merusak agama. Yang merusak agama itu siapa? Tafaqahuddin, tafaqahu ra'i fasaduddin. Orang-orang bodoh yang banyak bicara soal agama. Makanya nanti kita habis ngaji, kita tutup dengan doa, semoga ilmu yang kita dapat manfaat. Dan karena waktu sudah habis, maka kalau ada yang mau bertanya di dalam aja, karena tidak bisa ikut, saya ada undangan lagi habis. Insya Allah nanti ada majelis, insya Allah dengan Kang juga. Jadi cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi majlisina hadza. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bijahin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.